Setelah beberapa laga timnas yang dimainkan oleh Marcelino di beberapa pertandingan terakhir, kita sering melihat Marcelino sering menjadi bulan-bulanan netizen di sosial media. Nah, maka dari itu di video kali ini aku akan sedikit memberikan opiniku terkait dengan pembulian ataupun dirujak sama netizennya si Marcelino ini kayak gitu, oke? Tapi sebelum itu, tidak bosan-bosannya aku mengingatkan kepada kalian, bagi kalian yang nonton video ini, silahkan di subscribe, di komen, di like, dan lain sebagainya, oke? Gini, ada empat poin yang akan aku bahas terkait dengan pembulian Marcelino Ferdinand di timnas kita oleh netizen kayak gitu. Nah, yang pertama itu adalah kita bahas awal mula Marcelino dibully. Gini, awal mula Marcelino dibully itu kan adalah pada saat semifinal melawan lawan siapa gitu ya? Lawan Uzbekistan ya kalau nggak salah. Lawan Uzbekistan di AFC U23 di Qatar kemarin yang timnas sampai mau berlaga di Olimpiade cuman gagal. Kita kalah sama Guinea pada saat di Paris kayak gitu. Nah, awal mulanya kan di situ. Awal mulanya adalah pada saat Marcelino berhasil mendapatkan bola di sayap kiri permainan kita. Sementara dia lebih memilih syuting, padahal masih ada kurang lebih satu atau dua opsi passing, dia bisa melakukan kombinasi. Nah, pada momen itulah dia dicap sebagai orang yang star syndrome, kemudian sebagai orang yang egois, yang cinta dengan bola, kemudian dirujaklah dia di Instagram, gitu kan? Dirujaklah dia di Instagram, kemudian besok paginya dia mengeluarkan sebuah statement yang menurutku agak aku cukup sayangkan, yaitu dia mengatakan hahaha negara lucu kayak gitu. Ya, negara lucu itu kan artinya itu merujuk ya, penafsiran kita semua adalah itu merujuk karena dia dibully di Instagram. Dia mengatakan kalian, ya kurang lebih ya kalau aku menafsirkannya, kalian itu lucu gitu. Kalian nggak tahu apa yang terjadi, tapi kalian komen, kemudian kalian itu membuli aku. Ya kan kurang lebih seperti itu. Nah, mulai pada saat itulah dia mulai dibully setelah laga timnas, apalagi kalau dia bermain jelek kayak gitu. Nah, kemudian dan aku juga salah satu orang yang cukup keras mengkritik pernyataan dia itu gitu. Karena apa? Yang pertama, kalau aku bilang dia seharusnya sadar gitu loh. Dia seharusnya dalam artian begini, aku salah satu orang yang suka dengan Marcelino Ferdinand. Dalam artian begini, yang kenapa aku cukup keras mengkritik itu, dia seharusnya sadar bahwasanya dia bisa dapat ya di luar kemampuan dia yang luar biasa, dia bisa dapat endorse, dia bisa terkenal, dia kemudian namanya dikenal di seluruh Indonesia lah, pecinta sepak bola adalah salah satunya gara-gara fans dan juga gara-gara netizen gitu loh, karena bakat dia kembali lagi. Nah, kemudian dia mengeluarkan statement itu seolah-olah ingin menghardik para fansnya gitu. Makanya aku bilang coba deh lihat pemain besar deh, kayak misalkan Ronaldo, Messi, bahkan pemain yang sering flop itu Rashford di MU selalu dibully. Cuman apa yang mereka lakukan? Mereka nggak pernah keluar-keluar di sosmed, mereka nggak pernah keluar-keluar di media, mereka buktikan di lapangan, oke? Mereka buktikan di lapangan. Itulah mengapa Messi dan Ronaldo itu menjadi ya dua sejoli, menjadi dua orang yang yang paling dikenal di dalam dunia sepak bola di era modern ini kayak gitu. Bahkan Rashford dia bilang, ya nggak apa-apa, kalian silakan maki, silakan caci, ya justru itu membuatku lebih kuat lagi. Coba dia di apa namanya di snapgram dia tuh yang berbayar, dia bilang kayak gitu. Ya udah nggak apa-apa, kalian bully aku, kalian caci maki aku, nggak apa-apa. Justru makian dan cacian kalian itu membuat aku lebih kuat lagi. Aku sadar bahwasanya permainanku jelek, kemudian akan kuperbaiki di next game. Coba dia bilang kayak gitu kan, pasti netizen bersimpati lah. Cuman mungkin dia orangnya agak sedikit bengal, ya nggak masalah, itu hak dia kok dia mau buat komentar gitu. Cuman sangat disayangkan. Yang berimbas gimana? Ya berimbas ya tersinggung lah itu fans-fans dia kayak gitu. Tersinggung lah itu fans-fans dia. Kemudian setiap timnas main dan dia bermain jelek, dibully dari atas bawah kiri kanan depan belakang, dibully terus. Apalagi kan semenjak itu dia kan nggak pernah, ya bisa dibilang semenjak lawan Uzbekistan dia nggak pernah lagi bermain bagus di timnas, baik di junior maupun senior kan. Jarang udah dia bermain bagus kayak gitu. Banyak yang kehilangan bola, salah ngambil keputusan dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi itulah awal mulanya dia sangat dibenci sama netizen, walaupun banyak yang mendukung juga kayak gitu. Nah, kemudian selesai laga antara Indonesia melawan Australia kemarin yang berakhir 0-0.
Di momen itu dia dimainkan dari menit awal, bukannya Witan, tapi si Marcelino yang dipilih oleh Sintayong kayak gitu ya. Jadi dimainkan dari menit awal dan dia nggak bisa ngapa-ngapain. Artinya banyaklah momen dia yang salah passing, kemudian salah dribbling, salah ambil keputusan kayak gitu. Nah, ya yang nggak salah dia juga gitu loh, karena lawan kita Australia secara ranking kita kalah, secara kualitas pemain juga pasti kita kalah karena pemainnya kan ada beberapa orang yang bermain di Eropa kayak gitu. Di Eropa artinya dalam Liga 1 atau Liga 2-nya kayak gitu. Nggak bisa disalahkan dia juga karena pada saat dia megang bola, temannya itu tidak begitu banyak yang mensupport kayak gitu. Jadi dibully lah dia. Bahkan tadi baru aku nengok dia di apa ya, dibully di TikTok, orang bilang Cristiano Marcelino gitu. Menurutku itu agak sedikit berlebihan ya gitu loh. Kenapa agak sedikit berlebihan? Nah, masuk ke poin kedua, yaitu dia masih 19 tahun kayak gitu. Gini, coba sebutkan samaku di Indonesia pemain yang sehebat dia di usia 19 tahun. Hebat dalam artian sudah masuk timnas dan juga bermain di Eropa, struggle di Eropa. Nggak banyak kan. Mungkin ya Boas Salosa, mungkin pemain kayak Boas Salosa. Boas juga kan nggak struggle di Eropa kan. Artinya dia pemain, ya menurutku secara bakat Boas Salosa sama Marcelino ya masih jauh lah, masih Boas lah, masih dua level lah. Boas di atasnya Marcelino. Karena berdasarkan pengalaman juga gitu. Tapi selain itu nggak ada. Bahkan di dunia, coba sebutkan negara mana yang rutin menerbitkan pemain di bawah 19 tahun yang bermain secara konsisten. Nggak banyak. Mungkin ya Mbappe, Lamine Yamal, itu yang kita kenalkan. Lamine Yamal juga belum terbukti bisa konsisten sampai akhir karirnya. Mbappe sekarang bisa dibilang konsisten. Cuman Mbappe doang. Siapa? Nggak ada. Jadi rasaku bukan dianya yang bermain jelek ya, dia memang bermain jelek, cuman ekspektasi kita itu terlalu tinggi. Karena apa? Seperti video yang sebelumnya aku udah pernah buat, kita nggak punya budaya sepak bola, kita punyanya budaya menonton sepak bola gitu. Oke, kita sering menonton Liga Inggris, bagaimana City main, bagaimana MU main, bagaimana Liverpool main, bagaimana Arsenal main. Kita sering nonton Liga Liga Spanyol, bagaimana Madrid, bagaimana siapa lagi, Barcelona bermain. Jadi kita berharap pemain timnas kita seperti pemain liga-liga top Eropa. Kemudian kita berharap timnas kita itu seperti tim-tim top Eropa. Nah, itu yang menurutku agak cukup salah. Jadi kalau aku sendiri pada saat nonton timnas, ya udah kita nikmatin aja. Ini masih berproses kok. Dan menuju ke sana iya, asalkan betul pengurusnya betul-betul dan juga pemain itu sebagai penanggung jawab dirinya sendiri kayak gitu. Nah, dia masih 19 tahun gitu. Jadi nggak bisa salahin dia juga kayak gitu loh. Karena apa ya? Kayak yang aku bilang, coba sebutkan negara yang yang sering mengorbitkan pemain di bawah U19 yang bisa long run gitu. Jarang gitu. Dia Messi, Ronaldo lah yang sudah terbukti bisa di U19 sampai di akhir karirnya masih bisa bermain secara bagus dan juga secara meyakinkan gitu. Selain itu ya nggak ada kalau aku bilang. Dia masih 19 tahun. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah dia masih berjuang di Eropa kayak gitu. Gini, ya kita tahu sebelumnya dia bermain di Liga Belgia ya, di Liga 2 atau 3 Belgia. Koreksi kalau aku salah. Belgia di situ juga dia jarang bermain. Alasannya ya mungkin satu, kalau bersaing, yang kedua lebih banyak dipanggil timnasnya gitu. Lebih banyak dipanggil timnasnya dia kan daripada bermain di klubnya. Kemudian habis kontraknya atau entah bagaimana, kemudian pindahlah dia ke Inggris di Oxford. Nah, di Oxford ini semoga dia banyak dapat jam terbang bermain, dapat belajar terkait dengan budaya sepak bola, dapat belajar secara etika, yang nggak mau komen di sosmed, yang tidak terlalu speak up di sosmed kalau ada yang ngebully. Tunjukkan aja di lapangan kalau kau itu bisa memberikan lebih kayak gitu. Itu kan kayak gitu yang mau kita harapkan dari Marcelino. Dan juga bagi kalian juga ya kalau misalkan setiap dia bermain jelek kalian bully, setiap dia bermain jelek kalian maki, ya bagaimana mungkin bagaimana mungkin dia bisa mempercayai bahwasanya bangsanya sendiri mencintai dia. Kan itu kan jadi bermasalah. Kan toh ya nanti ujung-ujungnya apa? Ketika dia dipanggil timnas, dia nggak mau. Aku lebih dicintai di klubku daripada aku bermain di negaraku sendiri. Ketika aku bermain jelek, ya akunya dibully-bully. Nanti mindset dia berubah ke arah sana kayak gitu. Jadi kalau aku bilang ya mungkin kita boleh mengkritik, cuman jangan sampai yang keluar kata-kata makian, cacian, kemudian merendahkan. Rasaku itu
nggak bagus lah. Apalagi dia kayak aku bilang masih 19 tahun kayak gitu. Ya semoga pada saat di Oxford dia sering dimainkan, bukan hanya Oxford mau mencari engagement dari Marcelino Ferdinand ya. Semoga memang Oxford membeli dia memang karena Oxford butuh dia, dan dia juga dia bisa survive dan juga bisa bertahan, bisa bersaing dengan pemain-pemain luar yang ada di Oxford kayak gitu. Semoga itu yang kita harapkan kayak gitu. Itu poin ketiga. Kemudian poin keempat adalah Marcelino ini adalah aset bangsa gitu. Gini, aset ya, contoh kayak misalnya aset, aku bicara aset dulu, belum sebagai aset bangsa. Kalau kita punya aset, aset itu apa aja? Misalkan rumah, motor, mobil. Ketika kita punya motor, punya punya mobil, punya rumah, nggak mungkin dong nggak kita jaga sebagus-bagus mungkin. Bahkan kalau disenggol orang, kita marah-marah. Bahkan bisa sampai kelahi-kelahi di jalan gitu kan. Kalau aset kita disentuh orang lain ataupun dirusak orang lain. Nah, begitu juga dengan Marcelino ini dan pemain-pemain timnas lainnya. Kayak dia, kayak Rizky Ridho, kemudian siapa lagi? Witan dan lain sebagainya, itu kan aset-aset bangsa kita yang harus kita jaga. Artinya ya jangan sampai, ya emangnya kalau kau punya rumah, kalau kau punya rumah kemudian kau punya mobil, kalau misalnya rumahmu gentengnya bocor, apa rumahmu kau bakar, apa rumahmu kau maki-maki, kan enggak. Yang kau lakukan adalah kalau rumahmu bocor, ya kau panggil orang untuk menambal, atau kau yang naik sendiri ke atas untuk menambal lubang yang ada. Begitu juga dengan mobil. Mobil emang kalau mobilmu lecet, kalau mobilmu bocor, emang kau tendang-tendang, emang kau malah kau rusakin, kau maki-maki, kan enggak. Mungkin dalam hati ya, cuman kan ya kalau mobilnya rusak bawa ke bengkel atau bawa ke ketok magic paling tidak. Kan kayak gitu. Begitu juga dengan Marcelino. Kalau Marcelinonya bermain bagus, ya udah kritik, cuman jangan sampai mengeluarkan kata-kata merendahkan, cacian dan makian kayak gitu ya. Ya itu kembali lagi kepada hak kalian lah kayak gitu. Cuman ya aku berharap Marcelino nggak ke-trigger dengan orang-orang yang mengkritik dia secara kasar ini kayak gitu. Nah, itu yang aku ingin berikan kepada uh, kita sebagai netizen, kemudian Marcelino-nya juga sebagai seorang pemain. Jadi ya aku berharap ya dia aset bangsa. Semoga betul-betul kita ingatkan kalau memang dia salah, jangan memaki, jangan merendahkan kalau aku bilang. Oke? Rasa itu aja terkait dengan Marcelino yang dibully setelah beberapa pertandingan timnas yang dia mainkan. Kemudian ya rasaku itu aja sih, oke? Bagi kalian yang suka konten ini silahkan di subscribe, di komen, di like. Bagi kalian yang nggak suka ya nggak apa-apa, oke? Semoga terhibur.